Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, mari kita mulai pelajaran tema kita hari ini. Nah, untuk hari ini kita masih belajar tema 6, ya, subtema 1. Kita masuk pembelajaran 4. Sini masih ada ya, tentukan jenis sudut pada bangun datar berikut ya. Gunakan alat ukur pinggiran kertas yang berbentuk sudut siku-siku. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini seperti yang sudah Pak Ahmad jelaskan di kelas ya. Sudah gampang ya. Kita lihat jadi jenis sudutnya tuh, sudutnya sudut apa? Misalkan ini nih, sudut H dan sudut F. Sudut H dan sudut F berarti ini dan ini. Nah, ini adalah sudut apa masuknya? Nah, gunakan penggaris busur boleh, atau gunakan yang pinggiran buku nih, yang kayak gini nih, pinggiran buku ini nih. Ini kan bentuknya sudutnya siku-siku nih ya, bentuknya siku-siku. Nah, kalau yang ini sudut H dan F itu berarti sudut apa? Sudut tumpul ya. Nah, silakan kalian lanjutkan aja ya di sini ya. Pak Ahmad hanya nyontohkan ini ya. Nah, yang lainnya boleh diisi ya. Oke, lanjutnya untuk mengefektifkan ini apa waktu. Nah, ada kita di sini air sebagai sumber listrik. Maaf ya kalau suaranya agak-agak dengung. Nah, air sebagai sumber listrik. Air berperan penting dalam kehidupan manusia. Contohnya untuk diminum, untuk mandi, untuk memasak dan lain sebagainya. Nah, gunakan untuk mencuci sepeda atau mencuci motor juga menggunakan air. Selain itu, air digunakan untuk menghasilkan listrik ya. Nah, pembangkit listrik tenaga air atau bisa disebut PLTA ya, adalah salah satu pembangkit listrik yang memanfaatkan aliran air untuk menghasilkan listrik ya. Seperti yang Pak Ahmad bilang kemarin di kelas. Apa contoh PLTA-nya? Bagaimana bentuknya? Nah, contohnya PLTA itu yang ada di Bendungan Jatiluhur atau Waduk Jatiluhur ya. Nah, di situ ada pembangkit listrik tenaga air. Cara kerjanya sudah dijelaskan kemarin di kelas ya. Nah, bagaimana cara kerja PLTA? Nah, kemarin di kelas sudah Pak Ahmad bahas sedikit. Gerak air yang deras pada sungai atau bendungan menggerakkan baling-baling turbin ya. Nah, generator yang dihubungkan dengan turbin akan ikut berputar. Nah, perubahan energi gerak menjadi listrik terjadi pada generator ini. Nah, listrik dapat dialirkan ke rumah-rumah sekitar turbin. Nah, adanya PLTA memberikan banyak sekali manfaat ya. Contohnya untuk penerangan ya. PLTA ini meningkatkan pasokan listrik ke daerah-daerah. Dahulu orang-orang bergantung pada minyak untuk menyalakan obor atau lampu minyak. Tahu kan patromak ya, yang kayak obor itu yang pakai minyak tanah. Nah, sekarang penerangan bisa dihasilkan dari listrik yang bersumber dari gerakan air. Air dapat menjadi sumber energi pengganti minyak karena harga minyak yang semakin mahal ya. Sekarang yang paling murah itu energi apa? Energi listrik. Makanya banyak bermunculan sekarang kan mobil listrik, motor listrik ya, karena harga minyak yang semakin mahal. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, gambar dekoratif. Gambar dekoratif ini adalah hiasan dari gabungan beberapa motif hias dan memiliki komposisi warna yang indah. Nah, objek-objek gambar dekoratif ini dapat diambil dari sekitar kita ya. Salah satunya yaitu alam sekitar kita seperti tumbuhan dan hewan.
Jenis-jenis hewan yang dapat dijadikan sebagai objek gambar dekoratif antara lain seperti burung, ayam, harimau, kucing, kelinci, kupu-kupu dan sebagainya. Nah, lebih jelasnya kita lihat gambar di sini ya. Di sini ada sebuah gambar, ada kupu-kupu, ada lebah yang sedang hinggap di kelopak bunga ya. Ini gambar dekoratif yang menggabungkan dari alam ya, seperti tumbuhan dan hewan ya. Jika diberikan warna maka akan semakin indah ya. Nah, keindahan gambar dekoratif ini terletak pada komposisi, warna, garis, dan bentuk motifnya. Adapun bidang yang dihias dapat berbentuk lingkaran, segitiga, persegi atau segi lima. Nah, makanya Pak Ahmad bilang kalau ini dikasih warna maka akan terlihat hidup ya, akan terasa lebih indah. Boleh diwarnain nggak Pak? Boleh, sok diwarnain nggak apa-apa. Ini adalah contoh dari gambar dekoratif yang bermotif apa? Bermotif alam ya. Nah, kita lanjut nih ke pembelajaran 5. Adanya keragaman fisik di lingkungan sekitar harus dijadikan sebagai alat pemersatu ya. Kita juga harus merasa bangga dan menghargai adanya keragaman tersebut dengan memahami pentingnya persatuan, dan dalam keragaman akan banyak sekali manfaat yang kita peroleh ya. Nah, coba jelaskan berbagai manfaat yang diperoleh dengan bersatu dalam keragaman fisik dengan sekitar kita. Kamu dapat bertanya pada guru atau orang tua di rumah. Ya, sekarang kalian agak ada di rumah, boleh cari tahu ya sama orang tua kalian. Apa sih manfaat dari keragaman fisik? Yang pertama pastinya bisa saling mengenal satu sama lain, baik itu mengenal budaya, ya mengenal ciri fisik dari suku yang berbeda, ya baik itu dari ciri fisiknya seperti warna kulit ataupun bahasa yang digunakan ya. Kalau kita bergaul dengan yang berbeda suku, otomatis kan bahasa yang dipakai berbeda tuh. Nah, otomatis kita akan belajar bahasa mereka dan mereka bisa belajar bahasa kita. Contohnya orang Jawa belajar bahasa Sunda. Nah, orang Sunda bisa belajar bahasa Jawa. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada kalimat terumpang. Nah, kita lihat di sini. Sumber titik adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Ya, apa ini artinya berarti nih? Sumber titik apa nih? Kita lihat. Kesininya dilihat ya. Ayo, apa jawabannya? Aktivitas bukan, berpikir bukan, listrik bukan, apa? Energi. Ya, kita tulis di sini. Energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Banyak sekali sumber energi yang bisa menghasilkan berbagai energi di mana? Di sekitar kita ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan energi untuk melakukan berbagai aktivitas. Contohnya bersepeda, memasak, membuat es, berolahraga, dan bernyanyi. Energi juga diperlukan untuk menyalakan lampu di rumah kita, yaitu menggunakan energi listrik ya. Nah, energi dari makanan dibutuhkan bagi tubuh kita untuk tumbuh dan memungkinkan otak untuk berpikir ya. Nah, selesai kan? Ya. Nah, pembahasan terakhir dari pertemuan kita hari ini yaitu aktivitas ritmik ya. Pasti kalian udah pernah dengar kan aktivitas ritmik, yaitu rangkaian gerak manusia yang dilakukan dengan iringan musik atau latihan bebas yang dilakukan secara berirama. Nah, gerak ritmik ini dapat dilakukan tanpa alat maupun dengan alat yang dipegang, dengan kata lain dengan badan kita aja, tangan kosong ya.
Nah, contoh alat yang digunakan jika kita menggunakan alat adalah bola, tali, tongkat, sipai, dan gada. Ya. Nah, itu sekilas aktivitas ritmik ya. Untuk pengetahuan aja bahwa aktivitas ritmik itu adalah rangkaian gerak manusia yang dilakukan dengan iringan musik atau bisa kita sebut sebagai senam ya. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti dibahas oleh dalam atau pelajaran PJOK ya. Bagaimana sih cara senam ritmik itu? Seperti itu ya. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap belajar, tetap semangat ya. Walaupun kita belajarnya online lagi. Sekian dari Paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.